Kalau setiap peperangan, masa waktu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, surat Ikhlas semua aku baca. Benar ya Rasulullah. Nabi tanya, kenapa kau membaca surah itu terus? Aku senang ya Rasulullah, karena di situ terdapat sifat-sifat Tuhan aku. Nah, ini berarti bukan hanya segera baca, tapi paham maknanya dalam tu tauhid. Aku senang membaca ini karena di situ ada sifat-sifat Tuhan aku ya Rasulullah. Kata Nabi, kau masuk surga karena mencintai, menyenangi sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Selesai. Tak dikomplain lagi dah. Nah, jadi tolong ya, kalau jumpa di masjid ada imam baca surah Ikhlas, dia diam ya. Jangan banyak komentar. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Jamaah sekalian yang saya muliakan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan rahmah hidayahnya. Hari ini kita dapat memasuki bulan Ramadan yang kelima dan sekaligus kita melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Lubabul Hadis. Dan terakhir ini ya, terakhir mengenai bab fadilah keutamaan azan. Insyaallah besok kita masuk tentang fadilah salat berjamaah. Ya. Nah, hadis yang terakhir ya, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam salasatun fi zillil 'arsy yauma la zilla illa zilluh imamun adil wa mu'adzidun hafiz wa qari'ul Qur'an yaqra'u fi kulli lailatin mi'atai ayatin. Nah, Nabi SAW bersabda, beliau menyatakan ada tiga golongan. Nah, tiga golongan orang ini di dalam naungan aras, di bawah naungan arasnya Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dilanjutkan lagi, yauma la zilla illa zilluh, di hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada orang berada di bawah naungan aras, berarti berada di bawah naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini yang pertama, imamun adil, ya, imam yang adil itu pemimpin. Yang kedua, wa muadzinun hafiz, ya, ini muadzin yang menjaga. Apa makna menjaga sini? Nah, dia menjaga waktu. Muadzin ini tepat waktu. Makanya syaratnya muadzin juga dia harus tahu waktu, masuk waktu. Dan yang ketiga, wa qari'ul Qur'an yaqra'u fi kulli lailatin mi'atai ayatin. Ini orang yang membaca Al-Qur'an, bacaannya setiap hari 200 ayat. Nah, 200 ayat. Ini istiqamah ya. Nah, bacaannya amalnya istiqamah. Nah, nanti di hari kiamat Masya Allah di bawah naungan aras sekaligus di bawah naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, yang pertama ya ini Imamul Adil, pemimpin. Dikatakan fi ahli mamlakati. Ini orang yang mempunyai kerajaan. Artinya sekarang ini kekuasaan lah. Kalau sekarang presiden, ada negara yang berbentuk kerajaan. Kalau demokrasi ada presiden, ya. Nah, pemimpin yang adil ini dia di bawah naungan Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat. Mohon maaf, ulama belum tentu dapat macam ini. Bisa beda seperti itu. Ulama ini ujiannya kadang berkaitan dengan pendapat. Tapi kalau imam pemimpin ujiannya tentang keduniaan. Makanya imam itu, pemimpin itu godanya lebih besar. Bukannya nyaman jadi pemimpin itu. Dalam surga katakan kakimu di atas di surga, kaki kanan tapi kaki kiri di jurang api neraka. Pandai-pandai menarik kaki kiri baru selamat. Pandai-pandai menegakkan hukum Allah Subhanahu Wa Taala baru kita selamat. Nah, kalau ada imam yang adil, Masya Allah,
di bawah naungan Allah. Dan juga ada hadis yang lain, doa tidak akan ditolak 3 golongan juga. Siapa tu? Orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Maka jamaah, dari mulai terbit fajar sampai menjelang terbenam mata, itu saat-saat kita berpuasa. Banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi menjelang berbuka. Ya, menjelang berbuka banyak-banyak berdoa. Ya, usahakan, makanya orang dahulu itu, mohon maaf, bagus ditertib. Kalau mau berbuka itu dikumpulkanlah anak cucu itu. Ya kan? Sudah siap dari depan tu. Santapan untuk berbuka. Tapi ringan-ringan dulu, yang berat nanti. Ya, yang ringan-ringan dulu, ramai-ramai dengan anak cucu. Saya masih ingat. Saya dibawa dengan kakek saya dulu, datuk saya duduk sini aja. Ramai baca istighfar lah. Istighfarnya apa? Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka al-jannata. Itu diperbanyak. Kan minta surga, menjauhkan api neraka. Itu dah kunci dah. Ya, aku dah dapat surga, pasti dijauhkan api. Itu doa tu. Ada riwayat dari Nabi SAW. Orang yang berpuasa berbuka. Yang kedua, al-mazlum, orang yang dizalimi, hati-hati, doanya makbul. Ya, yang ketiga, imamun adil, imam yang adil. Bukan hanya di bawah naungan Allah di hari kiamat, di bawah aras, tetapi juga doanya makbul. Nah, cuma godaannya berat. Ya, berat itu jadi pemimpin. Kau tak ada bakat, janganlah. Kau tak kuat iman, jangan. Abu Dhar minta dengan Nabi tak dikasih. Ya, Abu Dhar minta dengan Nabi tak dikasih. Kenapa? Nah, pertama, amanah. Pemimpin ini adalah amanah dari Allah. Yang terakhir, nadamah. Yang terakhir, penyesalan kalau kau salah. Itu ancaman. Makanya Abu Dhar tak dikasih sama Nabi, kerana bukan ahlinya. Dia tak tegas. Nah, maka pemimpin harus tegas. Ya. Nah, kembali kepada pemimpin tadi itu. Jadi jelas kalau dia adil, Masya Allah. Yang kedua, wa muadzinun hafiz. Jadi muadzin yang menjaga waktu. Nah, jadi muadzin kau dapat tahu kapan waktunya. Jangan sampai azan belum waktu. Tu ribut orang dekat masjid. Oh, langsung orang salat. Setelah salat ada azan lagi. Ternyata azan yang pertama keliru, belum masuk waktu. Jadi azan yang belum masuk waktu, azannya tidak sah. Berkata Syekh Abdul Qadir Jalani qaddasallahu sirrah. Nah, beliau menyatakan dalam nasihatnya, yajibu 'alal muadzin al-ihtiraz 'anil lahni. Wajib seorang muadzin itu pertama dia berhati-hati dengan bacaan, jangan sampai lahan. Bacaan lahan ini bacaan yang keliru. Ya, bukan kalimat adzan tapi sudah melenceng. Terutama dia bilang apa? Fi syahadatin. Waktu mengucapkan syahad, asyhadu an la ilaha illallah, itu harus jelas. Asyhadu anna Muhammadar. Kalau kita ni dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i itu Muhammadar, bukan Muhammadan. Ya, bukan Muhammadan. Nah, jadi syahadatnya pun harus betul diperhatikan. Shin jangan dibaca sin. Ya, the shin, bukan sin. Shin. Asyhadu. Begitu aja. Wa yakunu 'arifan bil awqat, dan dia harus mengenal, tahu kapan masuk waktu. Ya. Wa alla yu'adzinu illa ba'da dukhulil waktu. Tak boleh dia azan kecuali dah masuk waktu. Illa fil fajri, kecuali salat subuh, azan subuh. Azan fajar ada dua. Fajarnya ada dua, ada fajar kadzib, ada fajar shadiq. Itu dua ada. Fajar kadzib, kadzib itu berarti ya? Bohong. Jadi fajarnya sebentar ya datang, habis itu hilang. Itu namanya fajar kadzib. Itulah yang dipakai azan pertama. Nah, sampai sekarang di Makkah masih itu. Sebelum fajar shadiq. Nah, fajar shadiq itu azan salat subuh yang sebenarnya. Tapi sebelum azan subuh, azan fajar shadiq, fajar kadzib itu dilakukan rentang waktunya kurang lebih satu jam. Ya, ini boleh diterapkan, yang penting istiqamah. Kalau mau menerapkan boleh. Nah, saya ingat dulu di Kampung Arang, ustaz sudah meninggal dah. Ya, ustaz sudah meninggal.
Mudah-mudahan Allah merahmati dia. Dia menerapkan azan 2 kali ini di sebuah masjid di Kampung Arang. Saya ngajar di Kampung Arang. Nah, azan yang pertama. Karena di sana kan masih gaya kampung. Kalau waktu sahur dia pakai gendang. Sahur, sahur, tang gitu deh. Dia bilang itu berisik, ganggu orang katanya. Lebih baik diganti dengan azan. Maka diterapkanlah azan 2 kali. Ya, sekarang ini kira-kira azannya jam berapa? Jam 3 lewat lah. Nah, kemudian azan yang kedua baru azan fajar shadiq. Diterapkanlah. Ya, begitu diterapkan tak sampai sebulan hilang. Kenapa? Muazzinnya tak istiqamah. Ketiduran terus. Nah, jadi boleh menerapkan, yang penting istiqamah. Istiqamah yang berat bangun awal. Kok di Makkah itu mama zaman Nabi dulu, masya Allah, imannya kuat, bangunnya awal, tidurnya awal, maka bangunnya pun awal. Nah, kalau sekarang ini susah, tapi di Makkah tetap jalan. Dia digaji, tanggung jawabnya berat, ada gaji, ada honor. Nah, harus bangun tepat waktu. Nah, kemudian apa lagi tadi itu? Dan hendaklah dia melakukan ya bi adzani wajhullah taala wala ya'khudhu ala adzani jaza. Hendaklah dia melakukan adzan semata-mata mencari redha Allah, dan jangan melakukan adzan mengambil upah kalau dapat. Tapi kalau memang kita profesi kita itu dan kita butuh, silakan, tidak masalah. Tapi jangan upah tadi diletakkan niat yang pertama. Ya, gitu ya, tidak masalah. Saya pun tidak menyangkal, di Mekah pun digaji juga, di Malaysia pun digaji juga muadzin itu. Nah, tapi tolong janganlah balasan upah itu menjadi prioritas yang pertama di hati, jangan. Itu letakkan setelah yang pertama. Yang pertama lakukan karena Allah, untuk memanggil umat datang ke rumah Allah. Mudah-mudahan muadzin pasang niat macam itu. Ya. Karena masalah upah ni tak bisa dihindari sekarang. Nah, tak bisa dihindari. Memang harus. Di Malaysia tu begitu. Ada SK-nya gitu. Muadzin tu. Ya, sama imam. Nah, kemudian wastaqbilul qiblah. Ya, hendaklah dia menghadap kiblat. Jadi azan menghadap kiblat itu sunnah. Biwajhi fi takbir wa syahadatin. Waktu baca takbir menghadap kiblat 2 kali. Waktu syahadat menghadap kiblat. Wa yuwalla wajhahu yaminan wa shimalan fi da'a ila shalah. Maka hendaklah memalingkan wajahnya ke kanan atau ke kiri waktu panggilan hayya 'alas shalah dengan hayya 'alal shalah yang pertama mandang ke kanan, hayya 'alas shalah yang kedua mandang ke begitu lagi. Tuh. Tapi selain dari itu tetap arah memandang ke arah kiblat, karena kiblat sebaik-baiknya arah. Nah, kemudian wa yukrahu lahu ayu'adzinu wa huwa junub. Janganlah dia azan dalam keadaan junub. Sah ya? Kalau orang junub azan sah, tapi makruh. Nah, dia tugas muadzin. Malam dia kumpul. Udah masuk waktu nih. Gimana nih? Mau mandi dulu? Gimana? Kasihan orang lewat nih, pergi dekat masjid adzan dulu. Makruh. Sah tetap tapi makruh. Begitu juga waktu hadas, tak ada wudu, makruh. Maka sebaik-baiknya muadzin ada wudu. Yang junub udah mandi bersih. Tapi kalau imam junub gimana? Macam mana kalau imam junub? Ini kita bahas, tidak apa-apa. Imam ni pengantin baru, kan? Pengantin baru tu biasanya tiap malam. Lepas sebulan baru ada retang waktu sikit. Ya, semua ada pengalaman semua sama aja ada. Ya. Jadi dia ini imam, bacaannya bagus, qari lagi, diandalkan jadi imam. Baru kahwin. Begitu dia salat subuhnya lupa. Mandinya tak ada niat, mandi adat, mandi hari-hari, bukan mandi junub. Ya, saya mau tanya jamaah nih, jujur ya, kalau kumpul malam, mandinya setelah kumpul ke menjelang salat subuh?
Itu jujur berarti Agus. Ya. Jarang yang mandi junubnya setelah kumpul langsung mandi, itu jarang. Kecuali orang-orang yang ahli ibadah. Ya, kalau ahli ibadah tak mau junub dia, tidur pun tak mau junub dia, cepat dia mandi. Ya. Tapi kalau kita orang awam kebanyakan ni kumpul awal malam, mandinya menjelang subuh. Nah, namanya orang tidur, lupa cerita malam itu apa dibuat, langsung mandi. Tapi mandi adat, mandi hari-hari. Nah, setelah dia mandi tadi langsung menuju ke masjid jadi imam. Jadi imam pula tu. Ya, setelah jadi imam salam. Gimana? Sah atau tidak ni? Imam ulangi. Jadi mohon maaf ya, saya sampaikan ni. Ini terjadi, bukan tak terjadi ni. Saya pun pernah alami itu. Dulu lah waktu muda. Malas. Tapi karena kita dah belajar, tenang kan? Ya kan? Nah, jadi kata ulama mengatakan, jadi kalau imam yang junub setelah salam dia teringat dia belum mandi bersih, maka makmum salatnya sah, yang imam batal. Imam wajib mengulangi. Ya, imam wajib mengulangi. Apa sebab? Karena tidak memungkinkan makmum untuk mengetahui imam tersebut junub atau tidak. Itu di luar kemampuan dia. Tapi kalau najis, makmum wajib mengetahui. Kalau imam ada bawa najis, makmum mengetahui atau tak mengetahui, wajib dia tahu. Setelah salam, imam teringat ada kotoran cicak menempel di pakaiannya, makmum beserta imam batal semuanya. Karena najis sesuatu yang bisa dilihat. Junub? Junub gimana? Mana tahu junub? Mana ada pernah makmum tanya imam, imam junub kena? Kalau junub jangan maju. Tidak ada. Ya, tidak ada. Masuk kamus. Nah, makanya hukum diringankan. Untuk makmum sah, imam yang wajib mengulang. Ya, wallahu a'lam. Nah, kemudian wa qari'ul Quran yaqra'u fi kulli lailatin mi'ati ayatin. Yang ketiga, termasuk orang yang masuk dalam naungan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, yakni orang yang membaca Al-Quran, bacaannya setiap malam 200 ayat. Masya Allah ni 200 ayat. Yasin berapa? Berapa penting Yasin? Dapat mengukur lagi. Oh, Yasin dah penting, tambah lagi. Tambah lagi 130 ayat sekian. Ya, 200. Jadi siapa yang bisa membaca 200 ayat istiqamah setiap hari, insya-Allah janji Nabi Muhammad SAW dia dapatkan. Apalagi Ramadan ni ya. Ramadan ni orang berlomba-lomba membaca Al-Quran. Nah, bahkan kata Syekh Abdul Qadir Jilani, sunnah yastahibu alla yanama hatta yaqra'u 300 ayatin. Sunnah kau dapat orang jangan dia tidur kecuali membaca 300 ayat. 300 nambah lagi dia. Nabi suruh 200 istiqamah, dia nambah lagi kau dapat 300. Kenapa? Dia ngukur kita bukan Nabi. Maka kita amalan lebih banyak daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Siapa yang baca 300 ayat, maka dikatakan oleh beliau la yadkhulu fi zumratil abidin, dia masuk golongan orang-orang ahli ibadah. Wala yuqtabu minal ghafilin, dan tidak dicatat orang-orang yang lalai. Ahli ibadah dan dia tak masuk orang yang lalai lagi. Kalau bisa baca setiap malam 300 ayat. Kira-kira susah tu. Nah, 300 ayat tu tak banyak. Bukannya banyak. Nah, Al-Baqarah kan? Ada Al-Baqarah. Al-Baqarah 200 lebih kan? Nambah sikit lah. Nah, udah 1 juz belum? 300 ayat itu 1 juz dah belum? Lebih. Al-Baqarah. Baca lagi. Mudah-mudahan ada yang mampu insya-Allah. Ya. Fayaqra'u suratul Furqan wa syu'ara.
Jadi dua ni digabung dah cukup dah. Al-Furqan dengan surah Asy-Syu'ara digabung ni 300 ayat. Itulah dia. Kata beliau mengatakan seperti itu. Jadi kalau dia digabung dibilang memadai 300 ayat. Mampu tak tu? Kalau tak bisa dua surah ini diganti. Surah Al-Waqi'ah, surah Nun, surah Al-Haqqah, surah Al-Ma'arij dan surah Al-Mudaththir. Apa tu? 5 surah tadi digabung pun sama juga 300 ayat. Bisa tak tu? Tak bisa? Yang ketiga pilihan. Ada pilihan ketiga lagi ni. Kalau ini pun tidak mampu, maka dia menyatakan fayaqra suratul Tariq ila khatimatil Quran. Baca surah At-Tariq sampai surah An-Nas. Was-sama'i wa Tariq terus ke bawah sampai surah An-Nas. Itu pun termasuk 300 ayat. Ini ulama hafal ni buku-buku ni. Kita tak hafal. Dia tahu, dia beri resep. Kau tak mampu ini, tak mampu ini, tak mampu ini. Dia beri yang paling mudah lagi. Wa Tariq, was-sama'i wa Tariq ke bawah tu juz Ammah kan? Betul tak? Surah terakhir tu, insya-Allah bisa lah tu. Ya. Nah, dia bilang, bahkan nambahkan lagi dia bilang. Wa in qara'a miqdaru 1000 ayatin, jika membaca 1000 ayat kana ahsana wa akmal, itu lebih baik dan itu lebih sempurna. 1000 tadi berapa? Ini tambahan 1000, kau bisa 1000 lagi bagus, kata dia bilang. Ya, mana 1000 ayat? Nah, dia bilang baca surat Tabarak sampai selesai. Surah Tabarak itu juz berapa tu? 29. Tambah lagi juz Amma Yatasaalun sampai akhir, berarti 2 juz nilainya sama dengan 1000 ayat. Bisa tak tu? Ni banyak pilihan ni. Kalaupun ini masih juga tak mampu, dia bilang apa? Dia bilang fal yaqra'u 250 maratan, bacalah 250 kali. Apa tu? Qul huwallahu ahad. Siapa baca qul huwallahu ahad 250 kali memadai 1000 ayat. Saya tanya ni, jawab sobat, bisa ke tak bisa ni? Kau tak bisa ni terlewat lah ni. Ya, saya kira kalau dia baik pilihan ni pasti insya-Allah jamaah pilih yang terakhir. Ya, pilih yang terakhir. Ingat, jangan remehkan suratul Ikhlas. Dia lebih baik begini jamaah. Ini saya pergi tempat orang meninggal. Ya, tempat orang meninggal. Pas masih cara orang dulu pakai muqaddam. Muqaddam kan satu juz letakkanlah muqaddam tu. Tak. Ngambillah semua ni. Tak. Habis. Semua ni ngambil. Sebab pembaca lah. Tapi begitu membaca macam kumbang merobang tiang. Bunyi yang berdengung ya, banyak ikhfa. Tak ikhfa. Macam dia orang itu. Banyak ikhfa daripada itu. Sama bunyi tak jelas. Saya pun bilang sama dia, dah apa? Cukuplah. Apa pula? Tak usah bapak capek baca begitu. Capek bapak baca. Saya tak bilang dia salah. Capek bapak baca. Lebih baik baca suratul Ikhlas. Banyak-banyak suratul Ikhlas. Bayangkan ni. Fadilahnya berapa? 3 kali sama madai dengan khatam Al-Quran. Kok bapak baca 50 kali? Masya Allah. Lebih baik yang bunda dibaca. Ini tak mampu baca banyak salah. Bunyi yang tak jelas lagi dah tu. Ya, lebih baik baca surat Al-Ikhlas, pahalanya jelas. Kerana kita mohon maaf bisa benar, kerana mudah diucapkan. Ya, saya yakin pasti orang mampu baca surat Al-Ikhlas. Ya, ini beliau ni Masya Allah dianjurkan 1000 ayat cukup terakhir kemampuannya. Surat Al-Ikhlas 250 kali dah selesai. Ya, memadai sudah itu.
Ya. Ada juga dikasih amal-amal yang lain, saya kira tak perlulah. Amalan Nabi Muhammad SAW, ini agak berat. Nabi Muhammad dikatakan dalam sebuah hadis, beliau tidaklah tidur, ya, kecuali beliau membaca 4 surah setiap malam. Alif Lam Mim Tanzil, As-Sajdah. Yang kedua, yakni surah Yasin. Yang ketiga, Ha Mim Ad-Dukhan. Dan yang keempat, apa tadi ini? Yang keempat, Tabar, surah Al-Mulk. 4 surah ini lazim diamalkan Nabi Muhammad SAW sebelum beliau tidur. Ya, ya, itu jamaah tambahan mengenai fadilah azan, sedikit disinggung tentang imam yang adil dan juga membaca Al-Quran. Nah, saya mau nambah begini jamaah. Ini banyak-banyak pendapat ulama yang berani berfatwa itu Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi. Dia bilang Al-Quran punya hak. Hak Al-Quran itu wajib dihatamkan 2 kali setahun. Nah, siapa yang tidak bisa menghatamkan 2 kali setahun, berarti hak Al-Quran belum tertunaikan. Nah, jadi jamaah itu nggak tahu. Ramadan kalau bapak ibu bisa menghatamkan 2 kali, berarti hak Al-Quran sudah ditunaikan. Ya, sudah ditunaikan. Kalau kita ikut saran Nabi Muhammad SAW, ada 2 riwayat ya. Tadi baca 200 ayat, kan? Itu dapat naungan Allah. Tetapi dalam hadis yang lain, siapa yang bisa membaca 1 hari 100 saja, 100 ayat 1 hari. Ya, Yasin tambah sedikit lah, ya kan? 100 ayat 1 hari, maka tidak dicatat lagi orang yang lalai, dan juga sekaligus memenuhi hak Al-Quran. Ya, so, tolong bantu hitung, buka kalkulator. Ya, kita hitung nih, kita hitung. Ingat 2 kali hak Al-Quran sudah tertunaikan. Nah, sekarang kita hitung. Kita baca 100 ayat saja, insya Allah mampu. Yasin lebih sedikit, tapi setiap hari kita baca. Coba 100 dikalikan 365 hari, ya, berapa itu? Ya, 36.000 dibagi ayat Al-Quran itu 6.214. Itu dibagi 6.214 ayat. Berapa kali khatam? Nah, 5 kali khatam. Jadi setahun yang istiqamah baca Al-Quran 100 ayat, itu sudah termasuk 5 kali khatam Al-Quran. Berarti hak Al-Quran sudah lewat. Nah, ya. Nah, jadi kalau seandainya kemarin tak baca Quran, Ramadan bisa 2 kali, udah terpenuh dah. Tapi kalau istiqamah 100 ayat saja 1 hari, dah 5 kali kita khatam setahun. Ya, nah, mudah-mudahan Allah mudahkan Ramadan ini kita membaca Al-Quran dan bisa menunaikan hak daripada Al-Quran. Baik jamaah, selesai sudah pembahasan kita mengenai fadilah azan dan yang lain. InsyaAllah besok kita bahas mengenai fadilatis salatil jamaah, tentang keutamaan salat berjamaah. Cukup 1 pertanyaan, boleh? Silakan. Kita baca ini adalah Yasin, Ya. ditambah surah yang lain yang mencukupi sampai 100 ayat. Ya. Tidak membaca yang lain. Katakanlah tiap hari istiqomah. Apakah itu juga dihitung kita menghatamkan Al-Quran tadi? Yang katakanlah kalau bisa 100 tadi 5 kali. Tapi kita baca ini saja. Atau katakanlah ayat yang katakanlah yang mudah, juz lama. Tidak membaca katakanlah yang juz 8 ataupun yang lainnya. Mohon pencerahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Membaca seluruh Al-Quran, bukan surah tertentu. Ya, makanya diukurkan kira-kira 100 ayat itu berapa lembar? Mungkin 1 lembar atau 1 lembar setengah. Karena 1 lembar kan ada bolak-balik kan. Nah, mungkin 1 lembar setengah atau 2 lembar. Itu saja kita istiqamahkan. Kalau bisa baca Al-Quran terus sampai khatam. Ya.
Bagaimana kalau kita membaca Yasin saja tambah surah yang lain 100 ayat? Itu dapat fadilah bukan khatam Quran, tapi tergolong orang yang tidak lagi lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi fadilahnya lain-lain. Nah, jadi kalau kita baca surah tertentu berarti hak Quran terpenuhi, kecuali kita tidak mampu membaca surah yang lain kecuali surah tertentu seperti suratul Ikhlas, silakan. Nah, kerana sesuatu itu berdasarkan kemampuan kita. Ya. Jadi suratul Ikhlas ini boleh kita amalkan, boleh. Bagi yang tak mampu surah yang lain, ini yang pendek, yang mudah diamalkan, silakan, tidak masalah. Tapi ingat sebagai amalan. Tapi hak Al-Quran belum tertunaikan, tapi fadilah suratul Ikhlas sudah didapatkan. Yang sudah didapatkan. Nabi SAW didatangi sahabat. Sahabat ini mengadu, ya. Dia mengadu ini tentang pimpinan perang dia. Dia dikirim Nabi berangkat sebagai pemimpin perang. Dia daerahnya daerah Kubah. Daerah Kubah dibentuk pasukan berangkat, kata Nabi, berangkatlah. Orang-orang yang ada di Kubah itu, orang-orang yang ada di Kubah, bukan jamaah Kubah nih ya. Beda. Di Masjid Kubah di sana, di Madinah, masjid yang pertama kali dibangun Nabi itu Masjid Kubah, kemudian baru Madinah. Nah, di kampung daerah Kubah itu, Masjid Kubah itu dibentuk pasukan, masing-masing tempat ada pasukan, dikirim Nabi dalam peperangan. Nah, mereka salah satunya diangkat jadi pimpinan perang. Ya, apa nama pimpinan perang ini? Apa? Komandan. Nah, setiap komandan sekaligus merangkap jadi imam dalam salat. Tidak boleh ganti itu. Nah, macam Nabi Muhammad SAW, pemimpin Madinah, pemimpin negara Madinah, sekaligus jadi imam, tak tergantikan Nabi waktu masih hidup. Nah, jadi pemimpinnya, komandan perang ini, dia pimpinan pasukan sekaligus imam. Nah, setiap salat surahnya suratul Ikhlas terus. Rakaat pertama suratul Ikhlas, rakaat kedua suratul Ikhlas. Salat berikutnya tuh lagi. Salat berikutnya tuh lagi. Nah, jadi jamaah itu, pasukan tadi itu, tentara-tentaranya itu protes lah. Hai pulan, hai komandan, bahasa gitu kan. Hapus surah Ikhlas terus. Tak ada surah lain ke? Nah, saya kira gitu juga kalau berlaku di Masjid Nur Hidayah. Saya kira semua masjid lah kan. Kalau imamnya baca surah Ikhlas pasti ditanya. Tak ada surah lain ke? Nah, kata komandan perang tadi ini, pasukan ini, kalau kau senang, silakan ikut aku berjamaah. Tapi kalau tak senang, aku tak menjadi imam dan cari pengganti aku jadi pemimpin pasukan komandan. Minta ganti dia. Kenapa? Dia tak mau ganti surah. Keras hati kan? Udahlah, daripada ribut, katanya bilang kita sabar sajalah. Selesai peperangan, kembali ke Madinah. Sampai di Madinah mereka mengadu kepada Nabi Muhammad SAW. Sampai kepada Nabi, sampaikanlah. Mana dia, kata Nabi, orang ini? Panggillah. Panggil orang sini. Oh, dia pun takut, salah apa pun dipanggil Nabi. Aku bertanya masalah itu. Betul. Kalau setiap peperangan, masa waktu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, surat Ikhlas semua aku baca. Benar ya Rasulullah. Nabi tanya, kenapa kau membaca surah itu terus? Aku senang ya Rasulullah, karena di situ terdapat sifat-sifat Tuhan aku. Nah, ini berarti bukan hanya segera baca, tapi paham maknanya dalam tu tauhid. Aku senang membaca ini karena di situ ada sifat-sifat Tuhan aku ya Rasulullah. Kata Nabi, kau masuk surga karena mencintai, menyenangi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Tak dikomplain lagi dah. Nah, jadi tolong ya, kalau jumpa di masjid ada imam baca surah Ikhlas, dia diam ya. Jangan banyak komentar. Baik, segera cukup jemaah sekalian ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad. Baik, segera cukup jemaah sekalian ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad.